Perkenalkan, nama saya Indra Tindawati, bidan dari Rumah Sakit Astri Purwakarta, yang kebetulan hari ini kita akan memandu acara webinar. Jadi sistemnya nggak terlalu kayak webinar-webinar kayak gitu sih, jadi lebih santai aja. Ya, di sini saya akan membahas mengenai penanganan kegawat daruratan, mengenai demam, diare, dan tentunya kejang pada anak semasa pandemi di rumah. Ya, berbicara mengenai pandemi di rumah atau COVID, tentunya bagi kebanyakan ibu banyak yang worry banget nih, harus gimana sih kalau misalnya anak itu sakit di rumah, atau kapan sih harus dibawa ke rumah? Misalnya kalau misalnya anak sakit atau demam, apa perlu kita harus kasih antibiotik, atau malah kasih obat aja kali ya, biar rada turun panasnya. Atau bahkan ada yang nggak sampai dikasih obat, kayak dikompres aja nih, tapi dianya malah karena terlambat kita tangani, tiba-tiba malah ya gimana kali ya, jangan sampai kali ya. Nah, dalam sesi ini kita akan ngebahas kapan sih bunda harus membawa anak itu ke fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, dan apa aja yang harus dipersiapkan buat bayinya biar nggak terkena corona juga ya, jadi biar aman juga. Pada kesempatan ini udah bergabung nih bersama kita Dr. Anggia Pararisya Mukti SPMKes. Halo dokter, selamat pagi. Halo Bibi dan Indra, selamat pagi. Halo ibu-ibu semua, apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, udah banyak yang bergabung ya. Semua. Ya, dokter Anggia yang mau tahu. Jadi dokter Anggia ini kalau yang belum pada tahu, beliau bekerja di Rumah Sakit Astri Purwakarta, Rumah Sakit Siloam, Klinik Siloam. Kemudian beliau merupakan staf di pengajar di Stikes Raja Wali dan Poltekkes Bandung. Nah, dokter, sekarang kita mau bahas tentang apa nih? Tentang kegawat daruratan kan ya pada anak. Jadi kita mau bahas yang mana dulu? Mau demam dulu, diare, atau mau kejang dulu nih? Mungkin kayaknya yang general dulu ya, yang sering jadi pertanyaan ibu-ibu pasti demam nih. Karena kan tidak Demam pernah dulu. terlepas nih anak-anak kita dari demam ya, gitu. Oke. Oh ya, buat ibu-ibu yang nanti kalau misalnya ada pertanyaan tentang demam, kejang, atau yang lainnya, boleh langsung di chat. Jadi nanti kita bisa langsung jawab pertanyaannya kali ya dok ya. Jadi biar langsung sampai aja. Oke, jadi dokter mau bahas demam dulu nih. Kira-kira definisi demam itu seperti apa sih dok? Jadi sebenarnya demam itu kan merupakan respon tubuh kita terhadap infeksi yang masuk dari luar. Infeksi itu bisa bakteri, virus gitu kan ya, atau justru karena yang non infeksi, bisa juga karena anak terlalu aktif atau biasa terpapar panas lama, kurang minum pun bisa menyebabkan demam. Nah, definisi demam itu sendiri mungkin banyak ibu-ibu mungkin yang masih bingung. Kalau kategori demam itu adalah suhu 36,5 sampai 37,5. Artinya kita tidak bisa menentukan demam hanya diraba saja di dahi. Misalnya anak teraba hangat nih, wah ini pasti demam. Itu belum tentu, karena bisa juga karena kan tangan kita penuh dengan pembuluh darah dan lebih sensitif. Jadi kalau misalnya kita raba ternyata demam, pada saat diukur masih di bawah 37,5, nah itu belum termasuk demam. Gitu. Jadi kita harus pastikan dengan termometer. Jadi kalau bisa ibu-ibu siap-siap termometer di rumah, gitu ya. Oke. Oh ya, kadang ada nih dok, beberapa orang awam yang bilang, aduh aku kayaknya anaknya demam nih, tapi dipegang badannya nggak demam gitu. Jadi kayak ibarat kata meriangan atau hareeng kayak gitu. Jadi itu bisa disebut demam atau bukan? Atau malah bukanlah, itu nanti juga hilang sendiri atau sembuh sendiri gitu. Nah itu memang sulit ya. Jadi memang kebanyakan kita tuh sudah panik pasti keraba, waduh ini pasti demam nih gitu. Nah alangkah baiknya kalau misalnya ada data objektifnya dengan termometer gitu. Dengan termometer. Lagi banyak orang ya dok ya. Oh ya, halo bunda-bunda yang pada bergabung. Nanti di kita di sesi ini ada hadiah yang menarik tentunya. Jadi harus tonton sampai habis dari awal sampai akhir. Jadi nanti ada door prize ya dok ya. Ada buku Dokter Meta dan juga ada hadiah dari aku, boleh lah. Ada saldo OVO lumayan lah ya buat jajan. Oh ya, kita lanjut ya dok ya. Untuk pertanyaan yang kedua,
kalau misalnya dikompres nih, yang tadi aku bilang ya, Dok, ya, kalau kompres itu bagusnya pakai kompres air hangat atau air dingin, Dok. Soalnya kan kebanyakan orang bilang, aduh aku nih si dedenya demam nih teh. Kalau misalnya dikompres, soalnya kan panas, barangkali kepanas lagi. Jadi kadang orang-orang kebanyakan pada kompres air hangat kali ya. Sebenarnya yang bagus itu kompres air hangat atau air dingin nih, Dok? Ya, jadi memang untuk kompres ini kan ada macam-macam ya. Ya, Yang pertama kompres alkohol misalnya, ada yang bilang boleh oke. apa enggak. Boleh apa Kalau enggak tuh kompres kompres alkohol? alkohol, tidak kita anjurkan sama sekali, karena kalau misalnya Oh, alkohol itu terhirup, itu mhm. akan membuat gula darah anak turun, bahkan akan membuat koma atau pingsan gitu kan. Kemudian kompres dingin itu Hmm? sendiri memang tidak efektif sama sekali untuk menurunkan demam, karena dia Tuh, justru Bunda. akan memicu demam akan lebih tinggi. Paling efektif adalah kompres dengan spons, bisa Mhm. kasa, bisa handuk gitu. Kita celupkan ke air hangat atau air suam-suam kuku. Kemudian kita kompres di daerah dahi dan lipatan ketiak dan selangkangan selama 10 sampai 15 menit. 10 Dan sampai itu 15 cukup menit. efektif untuk menurunkan demam, artinya membuat anak tuh nyaman ya. Karena pembuluh darah tuh akan berdilatasi sehingga panas itu akan keluar lewat proses penguapan. Oh, Seperti itu. oke. Jadi paling efektif ya kompres hangat dan suam-suam kuku. Oke, jadi kalau yang Gitu. berpikiran pakai kompres air hangat berarti salah ya, Dok ya. Jadi Air lebih dingin baik ya air maksudnya. dingin ya, Yang maaf bagus ya. air hangat dan Jadi harus pakai suam-suam air kuku suam-suam kuku. maksudnya. Ya, yang Ya. Oh ya, buat Bunda yang mau bergabung boleh nanya-nanya sedikit sambil kita sharing-sharing tentang demam dulu. Ada yang mau ditanyain. Jadi nanti bakal ada hadiah menarik nih yang pertanyaannya paling keren banget gitu ya. Sambil dilanjut lagi, kalau untuk demam sendiri itu kalau pakai penurun panas yang paling efektif itu apa sih, Dok? Nah, mungkin memang untuk penurun panas itu sendiri kita mesti tahu dulu fungsinya. Jadi kalau misalnya untuk penurun panas itu sendiri bukan semata-mata menurunkan demam, tapi dia akan membuat anak menjadi lebih nyaman kan. Jadi ketika suhu tubuh turun, maka dia akan nafsu makan juga akan meningkat, keaktifan anak juga akan bertambah gitu ya. Jadi ada perbaikan keadaan umum. Nah, memang kita mempunyai dua jenis nih penurun panas. Ada yang bilang, aduh dok, ke anak saya kok lebih efektif pakai paracetamol. Ya, Tapi di kadang satu ada yang sisi ada yang lebih efektif pakai ibuprofen. Sebenarnya keduanya boleh-boleh saja, tetapi memang ibuprofen itu sendiri dia itu lebih kuat efek analgetik atau anti nyerinya gitu. Jadi biasanya tuh efektif untuk yang baru divaksin gitu kan. Kemudian kalau misalnya paracetamol itu juga efek antipiretiknya lebih kuat, artinya efek penurun demamnya. Kalau selang-seling boleh nggak? Kan ada yang bilang. Jadi Nah, kalau paracetamol selang-seling memang tidak kita anjurkan. Bahkan berdasarkan penelitian pun efektivitasnya itu sebenarnya sama aja dengan yang kita berikan tunggal masing-masing gitu. Tapi memang yang harus kita perhatikan kan secara dosis takutnya kurang tepat, penggunaannya juga intervalnya kurang tepat. Jadi kita sarankan kita pilih satu jenis aja, tapi tentunya dengan dosis yang sudah dikonsultasikan dengan dokter. Jadi harus konsultasi ya, Dok ya. Oh ya, Dok, nih ada pertanyaan. Ada yang komen dari Bunda Mala Munira. Mala, ada yang seperti itu sambil ngomongin COVID ini juga berkaitan juga. Pakai baby fever itu boleh nggak sih? Terus ada yang nyanggah juga nih dari Bunda Asrian Musik, kalau pakai baby fever itu gimana sih, Dok, letaknya yang tepat? Ya. Gitu. Mau di pilkan atau di Nah, kalau misalnya baby fever baby fever, ya. Baby fever itu sendiri sebenarnya gini, kalau baby fever itu sendiri kan memang kita setting itu berdasarkan suhu tubuh, jadi itu menimbulkan efek dingin ya. Tapi tetap harus dikombinasi di lipatan selangkangan dengan menggunakan spons hangat gitu. Karena paling efektif itu saja dengan penempatan kompres di daerah lipatan gitu. Tetap di daerah dahi saja biasanya kurang membantu. Oh gitu. Bunda ini sambil menjawab dari Bunda siapa ya, Astri kayaknya ya.
yang baby fever di mana tempatnya. Berarti dari Bunda Mala dan Asri bisa sambil dijawab nih dapat 2. Jadi boleh, tapi tetap di selangkangan sama dilipatan juga ya dok ya. Kalau di Ya, kepala, dibantu juga dengan kompres suam-suam spon. kuku. Kalau di kepala boleh nggak sih dok katanya? Boleh, nggak apa-apa. Baby fever, Cuman nggak kan apa-apa. kalau hanya kepala saja, kalau baby fever kan sudah disetting ya, menimbulkan efek dingin sebenarnya. Gitu. Aduh, Jadi bukan kompres dingin, efeknya itu yang bikin efek dingin. Tapi tetap dikombinasi dengan spons di daerah lipatan yang tadi saya sebutkan. Aduh, banyak gitu. banget dok ini yang nanya. Aduh, Bunda sangat antusias sekali. Boleh lah nanti ya. Oke, boleh deh satu lagi sebentar ya. Ada yang mana ya dok ya yang rame nih? Dokter bisa memilih? Ibu Diana Putri ya. Oh boleh. Ibu Diana Putri bisa jadi alat bantu diagnosis untuk dokter. Itu sangat bisa Bu, karena kalau demam itu sendiri kan merupakan indikator bahwa tubuh itu ada infeksi kan. Nah, tapi kalau misalnya sekali lagi untuk pemastian demamnya harus kita buktikan dengan termometer. Gitu. Bisa juga kan kalau suhu di atas 37,5 apakah virus atau bakteri gitu kan ya. Biasanya kalau bakteri sama-sama bisa langsung tinggi. Jadi memang kita harus observasi selama beberapa hari untuk menentukan ini gejalanya virus apa bakteri. Nah, kemudian sampai sejauh mana gitu. Nah, kalau misalnya 2 atau 3 hari demam masih tinggi, biasanya kita harus sarankan ibu-ibu ke dokter nih gitu kan, untuk melakukan pemeriksaan laboratorium. Biasanya kita lihat trombositnya bagaimana, terus jumlah sel darah putih atau leukositnya seperti apa gitu. Itu yang akan menentukan demam ini penyebabnya bakteri atau virus. Oke, tapi ya dok ya, kadang kebanyakan nih teman-teman Indra, apalagi mama-mama muda nih yang baru pada lahiran, selamat ya. Oh ya, soalnya kan misalnya pada imunisasi atau ya kayak demam gitu ya dok ya, dibawa ke rumah sakit nih. Tapi ada beberapa orang yang ketakutan karena COVID itu sendiri. Apakah si dede bayi itu harus pakai APD lengkap, atau bahkan yang nganternya itu yang harus kita APD-in, jadi biar aman, sama-sama aman. Sebenarnya ya betul sekali ya. Kita tuh makanya banyak membuka fasilitas online tuh, karena kan kita membantu juga untuk ibu-ibu yang memang khawatir, pastikan ya semua langsung sakit langsung kita bawa ke rumah sakit gitu, atau minimal kita bawa ke klinik tapi yang dengan perlindungannya oke gitu ya. Nah, untuk demam sendiri kapan kita harus bawa ke rumah sakit? Jadi kalau misalnya ketika sudah menggunakan obat dengan sesuai anjuran dokter dosisnya, ternyata memang masih belum turun selama 2 atau 3 hari, atau demam itu tidak berlangsung selama 2-3 hari, tapi anak ternyata sudah mulai tidak bisa makan minum, ada penurunan kesadaran, kontak dengan lingkungan sudah tidak bagus, ada muntah atau ada gejala lain, langsung segera dibawa kapanpun itu. Nah, bagaimana perlindungan diri kita? Ya, pasti kan yang nganternya juga harus diperhatikan ya. Walaupun di rumah sakit pasti ada fasilitas screening. Pasti kan diukur suhu, suruh isi lembaran gitu kan, ditanya-tanya dulu biasanya. Tapi yang pasti yang nganter juga jangan lagi sakit nih, lagi fit. Atau kalau misalnya dalam kondisi lagi sakit, apa boleh buat harus mengantar ya pakai masker. Gitu kan ya. Dan kalau misalnya ada terpaksa sekali misalnya kakaknya tidak ada yang nungguin di rumah harus ikut, untuk kakaknya di atas 2 tahun ya kita sarankan juga pakai masker. Yang penting perlindungan diri kita juga. Jadi boleh-boleh aja ya, jadi nggak usah khawatir ya teman-teman ya, bunda-bunda ya, jadi boleh bawa ke rumah sakit aja. Oke, kita lanjut ya dok ya, ini lagi ya. Mungkin satu pertanyaan lagi ya. Boleh deh satu pertanyaan lagi dari teman-teman ya, kita cari dulu nih dok, yang ramai apa ya? Demam pada bayi. Apa nih dok? Kamu yang mana? Kalau misalnya yang dari, ya kita mungkin akan bahas juga yang dari Ibu Naiwa Asahid. Naiwa ya, oke bagus ya kayaknya jadi ya. Kalau misalnya anak panas, anak harus dikasih baju rapat dan berselimut supaya keluar keringat. Atau baju dibuka, intinya sih bajunya tipis aja gitu. Nah, kadang-kadang kan kalau misalnya panas terlalu tinggi itu kan suka menggigil anak tuh ya. Jadi nggak apa-apa menggunakan kaos kaki gitu, tapi jangan yang terlalu tebal. Oke, daripada dibuka. Prinsipnya juga harus dibantu dengan penurun panas dan kompres agar anak juga merasa nyaman gitu. Nah, kemudian untuk pertanyaan Ibu Sidari ya. Satu lagi ya. Oke, misalnya, dari
Bu Fidari, kalau penanganan demam bagian di kepala saja, tapi badan sudah normal gitu ya, Ya dok. indikator termometer yang menjadi patokan Bu. Jadi kalau misalnya ternyata demam sudah, obat demam itu sendiri, kita berikan intervalnya kan 6-8 jam sekali. Mhm. Nah, dan waktu kerjanya juga 6-8 jam gitu. Jadi suhu berangsur-angsur turun. Setelah 8 jam atau setelah 6 jam kita ukur ulang suhunya. Kalau misalnya suhunya naik lagi, kita boleh ulang pemberian penurun panasnya. Tapi kalau misalnya sudah suhu di bawah 37,5, artinya sudah suhu normal, kita bisa berikan obat penurun panas sesuai dengan kalau suhu naik lagi kapan. Jadi jangan diberikan terus rutin. Biar kita bisa menilai ini sebenarnya sudah sembuh atau sudah turun atau belum. Ya, betul. Oke deh. Nah, kemudian jadi tetap harus ada tem ya dok ya, kalau buat yang kita ya, suka. Betul. Soalnya buat jaga-jaga lah ya, jadi buat penanganan juga untuk awal. Apakah bisa disebut demam atau bukan ya, ya Bu? Ya, betul sekali. Oke deh, jadi intinya nih dok, kapan sih anak yang demam itu harus dibawa ke rumah sakit? Nah, kalau misalnya demam yang harus dibawa ke rumah sakit ya, kalau misalnya demam pada anak di bawah usia 6 bulan. Ya, karena yang di usia 6 bulan. 6 bulan itu kan imunitasnya belum terlalu baik ya. Jadi kita memang harus segera mengevaluasi nih. Dan kadang-kadang demamnya tidak khas. Kadang-kadang manifestasi penyakitnya berat, tapi gejalanya hanya demam saja dan perlu segera, misalnya perlu antibiotik misalnya. Jadi di bawah 6 bulan harus segera dibawa ke rumah sakit. Atau yang kedua, anak demam 2 kali 24 jam, tapi anak demam sudah diberikan penurun panas namun tidak turun-turun. Nah, itu juga harus dibawa ke rumah sakit. Dan terlebih lagi anak yang sudah menunjukkan gejala-gejala tidak mau makan minum, lemes, ada kejang, penurunan kesadaran, atau disertai penyebab yang lain, harus segera dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit, oke. Gitu ya Bunda ya. Jadi boleh dicatat tuh ilmunya bermanfaat banget ya. Oke dok, mau kita naik ke materi selanjutnya atau mau jawab pertanyaan satu lagi dok? Kayaknya banyak banget. Boleh, satu lagi kali ya. Satu lagi ya, banyak banget nih. Satu lagi dari mana ya dok? Nah, mungkin Ibu Kayesa ya. Kayesa. Saat demam, seringkali anak susah atau malas untuk makan atau minum, sedangkan aturan minum obat harusnya sudah makan. Bagaimana agar anak mau makan atau minum yang banyak agar tidak dehidrasi? Nah, memang pada kondisi sakit pasti anak tidak akan nyaman ya Bu untuk makan sekalipun. Jadi memang untuk makan itu sendiri kita tidak menuntut anak harus makan sesuai porsi yang biasanya. Jadi kita anjurkan bolehlah makan sedikit-sedikit tapi sering. Atau misalnya anak maunya apa nih, biskuit, gitu kan ya? Atau makanan-makanan kecil saja udah nggak apa-apa. Jadi setelah makan biskuit boleh makan baru minum obat daripada boleh nggak sih dok boleh nggak sih dok kalau misalnya ada beberapa obat yang suka dicampurin sama ke makanannya, kadang kan suka pada susah ya kalau minum obat gitu, itu boleh nggak dok? Sebenarnya sih tidak kita anjurkan juga ya, karena berarti nggak boleh ya. Obat, betul. Kecuali memang ada mungkin obat-obat tertentu, sebenarnya bukan obat mungkin seperti probiotik, kalau gitu boleh kan dicampur ke makanan. Tapi kalau misalnya antibiotik, terus obat penurun panas, memang kita tidak anjurkan. Gitu. Karena takutnya efektivitasnya juga kan bisa berkurang, ya. Oke deh, siap. Itu untuk materi kita yang pertama ya dok ya. Kita lanjut ya untuk materi yang kedua nih. Oke, yang kedua itu diare nih dok. Dokter mau mengulas dulu diare itu seperti apa dok? Sedikit. Nanti sebelum kita masuk ke pertanyaan. Ya, jadi untuk definisi diare itu sendiri adalah apabila buang air besar, lebih cair atau lebih sering dibanding biasanya. Jadi kita bisa melihat dari dua parameter, frekuensi dan konsistensinya seperti apa. Frekuensinya kita sebut diare apabila lebih atau sama dengan 3 kali dalam waktu 24 jam. Gitu. Boleh dicatat ya Bunda, nanti ada pertanyaan. Tapi kalau misalnya memang untuk konsistensi nih, misalnya anaknya biasanya 1 kali, misalnya 2 kali BAB-nya, tapi padat. Ternyata sekarang jadi lebih cair gitu. Nah, itu juga bisa kita kategorikan sebagai diare. Jadi kita melihatnya dari frekuensi dan
kepadatannya atau konsistensi. Gitu. Nah, penyebab diare itu sebenarnya bisa dari sufor nggak sih, Dok? Atau misalnya kapan sih yang disebut di sufor itu diare gitu? Kan ada beberapa orang yang bingung ya, Dok ya. Anak aku pakai sufor nih, intensitasnya 6 kali sehari atau apa, tapi beda sama yang ASI eksklusif. Kalau ASI misalnya dia ASI full, tapi kok BAB-nya 6 kali gitu, itu diare atau bukan? Atau gimana gitu, Dok? Ya, jadi untuk secara garis besarnya sendiri penyebab diarenya dulu kita harus tahu. Nah, diare itu sendiri kan penyebabnya bisa infeksi dan bukan infeksi. Kalau misalnya infeksi itu kebanyakan kan kalau di bawah umur 5 tahun, terutama karena rotavirus ya. Jadi penyebabnya virus tuh paling sering rotavirus kalau pada anak-anak. Bisa juga bakteri nih. Bakteri itu bisa disebabkannya disentri gitu ya. Apakah bakteri salmonella, apakah dari bakteri karena amuba yang ciri khasnya tuh sangat progresif, muntah, terus kayak air cucian beras gitu. Jadi itu cepet banget bikin dehidrasi. Dan non-infeksi. Kalau non-infeksi, contohnya tuh anak-anak yang sudah dapat MPASI ya. Ya, MPASI. Biasanya kan tadinya BAB-nya bagus, kok tiba-tiba makan makanan padat jadi diare, atau bayi yang baru diberikan susu formula, misalnya seperti itu. Nah, itu salah satunya. Nah, kalau misalnya untuk bayi-bayi yang masih di bawah umur 1 bulan, yang masih mendapatkan ASI eksklusif, kita seringkali mendapatkan BAB-nya itu bisa sampai 10 kali per hari gitu ya, yang cair normal gitu. Atau tidak. Padahal tidak dikasih susu formula gitu. Nah, itu bukan termasuk diare. Sebenarnya itu sesuatu yang normal. Karena biasanya anak akan aktif-aktif aja ya. Bahkan ketika kontrol kok berat badan malah naik. Gitu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena di bawah usia 1 bulan enzim-enzim pencernaan bayi-bayi itu masih belum berkembang dengan baik. Jadi apa yang jadi asupan selama ini kan hanya ASI aja ya, makanan cair saja. Nah itu langsung dikeluarkan. Jadi kesannya memang seperti diare, padahal itu sesuatu yang normal. Berarti normal ya kalau untuk yang ASI ya, Dok ya. Jadi 10 kali full ASI juga nggak masalah, tapi kecuali pakai sufor. Kecuali kalau misalnya dicampur formula ya, formula pure formula, memang kita harus hati-hati. Kita evaluasi, jangan-jangan susu formulanya tidak cocok. Oke, ini ada yang nanya juga nih. Bunda Fidari lagi nanya lagi nih. Mau dapat hadiah ya, Bunda? Oke, sambil nyambung pertanyaan kali ya, Dok ya. Untuk penanganan diare setelah demam itu baiknya seperti apa ya, Dok? Oh, berarti nyambung. Mungkin dari anaknya demam, tiba-tiba langsung diare kali ya, Dok ya. Itu seperti apa, Dok? Nggak dijawab dulu. Penanganan diare itu mengacu kepada 5 lintas diare. Yang pertama adalah paling penting itu cairan. Nah, cairan apa saja? Tentu saja cairan berelektrolit yang lebih diprioritaskan ya. Yang paling penting oralit gitu kan. Sekarang kan oralit juga banyak sediaannya. Tidak, kalau dulu kan dianjurkan buat sendiri, kalau sekarang kan tidak terlalu dianjurkan buat sendiri. Nah, kalau anaknya nggak suka gimana? Gitu. Kalau anaknya nggak suka, kita bisa pakai alternatif lain, misalnya kuah sayuran gitu ya, atau air tajin pun boleh, nggak apa-apa. Atau di bawah 6 bulan yang masih minum ASI eksklusif, boleh kok air matang. Gitu, misalnya kalau saya minum formula juga gitu kan ya. Kalau misalnya ASI eksklusif, terus kan pemberian ASI kan 80% kan ASI mengandung air. Kemudian yang kedua, pemberian zinc. Nah, zinc ini ya itu yang tadi ya kayaknya atau sirup. Nah, kalau misalnya Interzing saya jadi nyebut merek deh, nggak boleh kan? Jadi kalau disensor ya. Zinc, sirup zinc itu, zinc sirup atau tablet apapun itu banyak sekali merek-merek yang beredar. Ibu boleh bebas bisa pilih apa saja asal penggunaannya harus 10 hari. Nah, untuk dosisnya kalau di bawah 6 bulan untuk sediaan sirup biasanya kita pakai 1,5 kali sendok teh atau 2,5 mili. Tapi kalau misalnya udah di atas 6 bulan kita pakainya 5 mili atau 1 sendok teh. Itu harus diteruskan 10 hari walaupun sudah tidak diare gitu. Kemudian yang ketiga, teruskan pemberian ASI pada anak yang masih ASI eksklusif dan pemberian makan padat, dikit-dikit, sering dan rendah serat. Karena kebanyakan keluhan anak pasti kembung kalau lagi mencret. Dan nafsu makan pasti turun, jadi kita tidak bisa memaksa ya anak harus makan gitu, tidak bisa karena pasti perut tidak nyaman gitu. Jadi yang dianjurkan adalah makan
porsi sedikit-sedikit, tapi sering, porsi kecil tapi rendah serat, jadi sayur-sayuran hijau pun diminimalkan, seperti itu ya. Kemudian yang keempat, pemberian antibiotik yang selektif, artinya tidak semua kasus diare itu perlu antibiotik. Yang penting tablet zinc atau sirup zinc gitu ya, boleh dikombinasi dengan probiotik, kemudian lanjutkan pemberian makanan dan cegah dehidrasi. Kalau misalnya antibiotik itu kalau sudah pasti diare yang disebabkan oleh bakteri atau disentri. Tuh. Kalau misalnya yang kemudian kita juga harus melihat kapan sih anak ini harus kita bawa ke rumah sakit gitu kan. Tanda-tanda bahayanya. Yang pertama kalau diarenya terus-menerus, disertai anak lemas, tidak mau makan minum, apalagi diare jadi diare berdarah, ada demam tinggi, sampai anak kejang dan penurunan kesadaran, itu sudah harus dibawa ke rumah sakit kapanpun itu. Jadi kalau diare itu dehidrasi bukan hitungan hari, tapi justru hitungan jam, karena kalau anak itu cepat banget kehilangan takutnya dehidrasi. Gitu. Ya, gitu. Betul. Oke dok, banyak banget tentang diare. Oke, aku bacain juga ya dok ya. Naiwa atau Kaisa, dok, efek obat zinc. Tiba-tiba sehari. Coba dari Bunda Naiwa deh dok. Dok, kalau balita biasanya BAB 2 hari sekali. Tiba-tiba sehari bisa BAB 4 kali. Apa itu dikategorikan diare dok? Apakah diare apa? Nah, jadi kalau misalnya biasanya 2 hari sekali ya, dengan konsistensi yang bagus misalnya, terus tiba-tiba sehari 4 kali nih, ya itu sudah pasti dikategorikan sebagai diare. Itu karena kan secara frekuensi juga sudah lebih dari 3 kali dalam 24 jam. Gitu. Halo bunda-bunda teman Astri aku sapa dulu ya. Halo teman-teman bidan, nanya dong, banyak yang nanya nih. Banyak yang nanya ya. Iya, banyak yang nanya nih. Oke dok, terus aku lanjut deh. Perlu nggak sih dok sebenarnya antibiotik itu untuk diare, penting apa enggak? Tadi sebenarnya sesuai lintas diare, antibiotik itu harus selektif sekali ya. Antibiotik itu kan kerugiannya itu bisa membunuh flora normal juga, bakteri mengumpulkan di usus. Gitu. Jadi kalau penggunaannya tidak rasional ya sangat berbahaya. Jadi kalau misalnya antibiotik itu kan diberikan kalau sudah terbukti disentri aja. Berarti jangan harus dipakai antibiotik dulu berarti tidak ya? Tidak dianjurkan, karena tidak dianjurkan. Penyebabnya bakteri kok. Banyakan kan virus ya, gitu. Oh, ada pertanyaan menarik nih dok. Ibu Anita Tika, dok, ada orang tua tuh suka bilang minum teh pahit. Ya benar-benar dokter, minum teh pahit untuk mengobati diare. Apakah itu efektif dok? Apa bisa juga diterapkan untuk anak-anak? Ya benar banget dok, daerah rumah kita juga seperti itu dok. Perlu nggak sih dok teh pahit itu? Pada prinsipnya diare pada anak itu penanganannya cukup sesuai 5 lintas ya. Berarti teh pahit tidak termasuk kategori ya? Dan kita harus hati-hati karena kalau anak itu diare tidak boleh dimampetin. Gitu. Karena kalau misalnya ternyata penyebabnya karena infeksi bakteri, kita mampetin, wah bisa terjadi infeksi usus juga kan. Jadi ya kuncinya adalah cairan dan pengobatan seperti zinc. Nah untuk laktobe perlu apa enggak sih probiotik gitu ya? Boleh-boleh saja karena berdasarkan penelitian probiotik itu sendiri akan mempercepat penyembuhan diare. Jadi bukan obat utama. Jadi lebih baik kalau misalnya ibu-ibu di rumah mau stok ya zinc aja yang stoknya. Zinc aja, jangan teh pahit ya. Probiotik ya kalau teh pahit itu kalau untuk dewasa juga sebenarnya agak kurang. Iya dewasa sebenarnya nggak boleh dimampetin juga kan. Nah, berarti jangan ya Bu. Pada anak juga lebih baik cairan aja. Kita pantau tanda-tanda dehidrasinya. Oke. Apakah jika nanti berulang ada masalah? Aduh banyak banget nih. Dok mau jawab yang mana dok? Dok mau jawab yang mana nih dok? Ada banyak nih. Ada dari bidan Santi, ada bidan Fidari, bidan Tuti. Halo bidan Tuti. Nah, nanti mungkin ini ya. Pemberian zinc dianjurkan selama 10 hari. Kalau ternyata zincnya nggak sampai 10 hari, apakah ada efek samping jangka panjangnya? Nah, sebenarnya kalau zinc itu sendiri kan ada penggunaan minimal 10 hari, tapi ada yang mengatakan boleh kok sampai 2 minggu, sampai 14 hari. Apakah ada efek sampingnya?
kalau misalnya ternyata tidak sampai 10 hari ya. Nah, kita memang mesti tahu dulu fungsi zinc pada pengobatan diare. Jadi kalau misalnya sirup zinc itu sendiri, dia fungsinya adalah untuk memperbaiki epitel usus yang rusak akibat virus atau bakteri penyebab diare. Gitu. Nah, kenapa 10-14 hari? Karena berdasarkan penelitian, epitelialisasi usus itu ya 10-14 hari. Jadi tetap kita sarankan ya udah 10 hari aja deh. Karena kan epitel itu kan diharapkan pulih di waktu itu. Tapi kalau misalnya memang kurang dari 10 hari, boleh nggak? Karena kan kadang-kadang ada beberapa anak yang nggak suka dengan rasa zinc ya. Malah suka ada yang bikin muntah. Kalau saran saya sih sebaiknya dilanjut sampai 10 hari gitu. Tapi dengan 2 kali pemberian aja. Jadi misalnya di atas 6 bulan kan harusnya minumnya 1 sendok teh atau 5 mili. Ya dibagi 2 kali aja. 2 kali pemberian. Ya, tetap harus dilanjutkan sih. Karena biar lebih efektif pengobatannya. Ya. Oke, bagaimana Ibunda-bunda, puas? Apakah ini ingin ditanyakan lagi nih? Atau ingin disanggah? Boleh, mumpung masih live. Kita paling ada dikasih waktu 30 menit kali ya dok ya, biar nggak terlalu lama ya. Coba ini apa lagi ya? Ya. Ini apa ya dok? Ada orang tua udah. Obat zinc sudah. Oke deh, mau lanjut aja ke kejang dok. Ada yang mau nanya lagi nggak ya bunda-bunda tentang diare nih? Sebelum kita next ke kejang. Puas? Oh iya, makasih. Nah, nonton sampai habis ya. Nanti soalnya di sesi terakhir itu dapat hadiahnya kalau yang ngikutin sampai akhir. Kalau nggak ngikutin sampai akhir nggak dapat hadiah. Kalau zinc yang di drop, apa nih? Kalau zinc yang di drop berapa mil dosisnya dok? Katanya dok. Nah, kalau zinc drop ini kan memang ada sediaannya ya. Nah, kita harus lihat nih. Dalam 1 drop itu berapa mili? Kalau misalnya 10 mili ya berarti 1 cc. Kalau misalnya di atas 6 bulan kan butuhnya 20 mg kan. Berarti 2 cc karena satu drop itu kan satu tetesnya misalnya 10 mg kan. Sedangkan di atas 6 bulan biasanya kita perlunya 20 mg. Jadi biasanya kita kasihnya 2 cc. No, 2 cc. Ini ada dari Bidan Santi, dok. Dok, zinc kan biasanya 1 kali sehari ya, dok. Dengan dosis tergantung BB atau usia anak. Jika ada anak yang sering muntah setelah dikasih zinc, apakah, apakah ada alergi atau gimana, dok? Halo, iya. Kalau zinc itu sendiri memang efek sampingnya kan bikin muntah ya. Nah, itu kan pemberiannya memang 1 kali per hari. Nah, kalau misalnya anak ini ternyata diberikan zinc muntah, kita lihat ada jeda nggak beberapa menit. Kalau misalnya ada jeda beberapa menit, ya kita sebaiknya tidak ulang. Itu bukan reaksi alergi, tapi memang itu efek samping tersering dari zinc bikin muntah. Jadi ada beberapa yang buat muntah ya? Betul, tapi memang itu bukan suatu reaksi alergi dan memang kita anjurkan tetap dilanjutkan kalau memang tidak ada kendala yang lain. Kecuali kalau misalnya bikin efek gatal-gatal gitu ya, efek yang hebat, walaupun jarang, ya kita sarankan memang tidak diberikan. Tapi kalau selama muntah ya mungkin seperti itu tadi, karena kan rasanya ya agak kurang nyaman. Jadi kita biasanya bagi 2 kali pemberian juga nggak apa-apa. Gitu. Oke dok, terima kasih dokter. Kita lanjut ya ke kejang. Oke, sebentar. Aku cek-cek dulu nih dok. Oke dok, kalau misalnya perbedaan demam kejang, kita kan akan bahas demam kejang ya dok ya. Demam kejang sama kejang itu seperti apa sih dok? Jadi, nah kita kan secara garis besar kita sebutnya kejang gitu kan ya. Sebenarnya kita ada 2 nih, kejang dengan demam dan kejang tanpa demam. Kejang tanpa demam kita sebut epilepsi kan. Nah, kalau kejang demam itu sendiri memang definisinya itu ada perbedaan. Kalau misalnya kejang demam itu kejang yang terjadi pada saat suhu di atas 38 derajat Celcius, tapi penyebabnya di luar otak. Jadi di luar kalau misalnya otak, infeksinya sudah jelas meningitis atau kekurangan elektrolit karena diare itu bukan termasuk kejang demam. Itu disebutnya infeksi aja gitu kan. Sebaiknya kalau epilepsi itu kejang tanpa demam. Artinya ketika suhu di bawah 37,5 anak demam. Anak
Kejang. 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 Nah, itu kita sebut ya epilepsi. Jadi beda, yang satu kejang demam, yang satu kejang tanpa demam. Seperti itu. Oke. Hmm. Berarti kalau kejang demam sama kejang tanpa demam juga berbeda ya, Dok ya. Kalau misalnya kejang epilepsi deh, epilepsi. Epilepsi itu keturunan nggak sih, Dok? Atau mungkin nggak sih tiba-tiba anak kena kena epilepsi setelah dicek, terus punya riwayat sebelumnya orang tuanya atau sanak saudaranya itu epilepsi? Nah, baik kejang demam atau kejang tanpa demam itu bisa diturunkan. Jadi ini bukan penyakit menular, tapi diturunkan. Tapi ada juga epilepsi itu yang sifatnya idiopatik ya. Atau misalnya penyebabnya itu bukan karena turunan, misalnya habis jatuh, dulu pernah riwayat ada perdarahan kepala gitu kan ya. Dan ada fokus-fokus cetusan listrik yang berlebihan di otak, itu bisa menyebabkan epilepsi walaupun tidak ada turunan. Oh, gitu. Berarti jatuh yang terlalu sering juga bisa epilepsi ya? Nah, betul. Kalau jatuh. Cuman kan harus dipastikan ya, nggak bisa epilepsi itu sendiri juga untuk patokan pengobatannya kan harus melalui pemeriksaan EEG dulu. Oh iya. Oke. Oh, ada yang nanya nih dari Bunda Widyastuti Mignom. Halo Bunda. Untuk penanganan emergensi di rumah, untuk penanganan emergensi di rumah nih Bun, katanya ketika anak kejang, ketika demam gimana ya Dok? Katanya. Gimana nih Dok? Katanya. Jadi, buat kita jaga-jaga penanganan, iya. Pertama, ya memang agak sulit ya. Pertama, orang tua kan pasti panik ya. Jadi kan kadang-kadang kita bingung nih apa yang harus dilakukan. Kunci yang pertama, jangan panik. Segera miringkan posisi anak. Kalau misalnya anak menggunakan pakaian yang terlalu ketat, setidaknya kita longgarkan, gitu ya. Kancing-kancing dibuka, terus ikat pinggang dibuka. Kemudian jangan memasukkan apapun ke mulut, gitu. Karena kalau misalnya kita berikan obat penurun panas, misalnya ada demam nih anaknya, terus kita kasih penurun panas saat anak kejang, itu semua tidak boleh, karena resiko tersedak. Apalagi dikasih minum jangan. Oh, jangan dikasih minum? Jangan dikasih, kalaupun mau dikasih minum pada saat anaknya udah sadar. Gitu ya. Karena pada saat itu posisi lidah juga akan jatuh ke belakang gitu ya. Terus kalau misalnya ada ibu-ibu yang suka ngasih sendok ngeganjel pakai jari, itu jangan masukin apa-apa sama sekali. Nah, kalau ada yang sendok nggak boleh juga ya? Jangan. Sendok nggak boleh. Nah, kalau bisa sih, yang penting yang paling utama kalau misalnya kejang itu jaga jalan nafas anak itu tetap terbuka. Karena kan dalam kondisi kejang oksigen ke otak juga akan berkurang kan gitu. Nah, kemudian kalau misalnya dulu pernah dapat stok obat yang untuk menghentikan kejang yang dimasukkan lewat anus, boleh diberikan kalau kejang sudah lebih dari 3 menit. Gitu. Belum berhenti juga, ya segera masuk ke segera dibawa ke rumah sakit. Dan tapi kan Dok, kuncinya satu lagi, enggak, kalau misalnya ada orang yang kalau misalnya dia kejang tuh malah harus dikasih sendok misalnya, karena kan takut lidahnya kegigit lah atau apalah gitu Dok. Itu emang nggak perlu atau gimana Dok? Tidak dianjurkan, kan karena tidak dianjurkan. Karena tidak akan efektif juga, gitu. Oh, tidak gitu. akan membuka jalan nafas. Yang penting posisi. Posisi aja berarti ya. Posisi, jadi di alas keras dan datar, boleh di posisi miring, jadi tetap terbuka jalan nafas kan. Jadi anak tidak akan kekurangan oksigen. Seperti itu. Oh gitu, soalnya kayaknya orang-orang taunya kejang nih, kejang, cenah pakein sendok aja, sendok sedikit kan, kalau orang-orang gitu kan Dok ya. Terus, wah banyak nih Dok, ada yang nanya nih, ada Bunda Fidari, Bunda Ida, Bunda Fidari nanya mulu, tapi nggak apa-apa, bagus deh. Oke, apa ya, dari Bunda Ida deh. Dok, dari Mama Gibran, halo Mama Gibran. Dok, apakah kalau anak yang pernah kejang demam, udah pasti akan berulang ketika demam lagi, katanya Dok. Ya, secara teoritis memang kalau kejang demam itu akan berulang di saat usia anak 6 bulan sampai 5 tahun. 6 bulan sampai 5 tahun. Akan berulang gitu. Dan suhu untuk mulai kejangnya itu tidak bisa kita prediksi. Gitu. Cuman yang jelas yang disebut kejang demam,
kan demam dulu kan, baru kejang. Iya, demam baru Jadi kejang yang kan. kuncinya adalah ya kita harus sediakan obat-obat simptomatik di rumah seperti paracetamol. Atau kalau misalnya udah ada anak yang sering sekali mengalami kejang demam, tiap demam selalu kejang walaupun suhunya tidak terlalu tinggi, Kan suka takut. ya kita konsultasikan ke dokter, nanti dokter akan memberikan obat ketika kejang itu. Jadi yang masuk lewat anus atau pada saat demam ada obat ada obat puyer ya untuk Iya, mencegah betul. kejang. Nah, nanti kita memang harus sedia obat-obatan seperti itu karena bisa berulang selama anak umur 6 bulan sampai 5 tahun. Epilepsi itu seumur hidup nggak sih, Dok? Nah, epilepsi itu bisa dikendalikan dengan obat. Jadi kalau misalnya terbukti anak tersebut mengalami epilepsi, maka dokter akan memberikan pengobatan sampai 2 tahun bebas kejang. Dan bisa sembuh biasanya. Oke deh, terus kita bacain lagi pertanyaannya, Dok ya. Nih, kata dari Bunda Fidari NS9, saat kejang tanpa demam atau epilepsi menular nggak sih, Dok? Kita kan tahu ya tadi dokter udah ngebahas kalau epilepsi itu keturunan. Tapi ini ditanyain menular nggak sih, Dok? COVID dong. Epilepsi dan kejang demam itu tidak menular, tapi murni diturunkan. Murni diturunkan. Jadi nggak menular ya, Bunda. Jadi kalau ada saudara tetangga yang epilepsi, jangan ditinggalin, kasihan. Jadi mendingan dirangkul juga ya. Oke, terus apa nih? Oh ya, di Bunda Santi deh. Jika epilepsi apakah sama, Dok? Perlukah pemantauan tumbang lebih lanjut pada anak-anak yang pernah mengalami kejang itu? Ya. Perlu lanjut jadi ya, memang Dok? Sebenarnya kalau untuk anak yang mengalami kejang tanpa demam atau kejang dengan demam gitu di bawah usia 5 tahun, seperti kita ketahui kan kalau sel-sel saraf otak itu masih berkembang ya di anak-anak di bawah usia 5 tahun, sebaiknya memang dipantau tumbuh kembangnya. Jadi bukan pada saat anak-anak ada gejala saja, tapi walaupun anak terkesan normal, kita tetap lakukan screening tumbuh kembang. Karena anak tersebut ada faktor resiko keterlambatan. Gitu. Biasanya kan 6 bulan sekali gitu ya. Kalau misalnya di bawah setahun, ya 3 bulan sekali. Lebih baik kita kunjungi dokter anak atau kalau misalnya ada fasilitas poli tumbuh kembang, ya kita ke dokter spesialis tumbuh kembang, di poli tumbuh kembang anak. Seperti itu. Karena memang bisa menghambat, bisa mempengaruhi perkembangan terutama orang anak terutama kalau misalnya pernah mengalami kejang demam atau epilepsi. Serem juga ya, Dok, kejang demamnya. Hati-hati ya, Bunda. Oh iya, ini ada yang unik nih, Dok, dari Bunda Kayesa. Halo Bunda Kayesa. Nanya nih, Dok, katanya, Dok, benar anak harus diminumkan kopi agar tidak kejang? Kalau diare kita ngomongin teh pahit ya, Dok ya. Terus ini ada lagi nih, kalau kejang katanya kopi. Aduh, itu benar nggak, Dok? Kenapa? Karena orang-orang tuh zaman dulu aja kali ya. Gimana, Dok? Sebenarnya itu mitos ya. Ya memang. Jadi sebenarnya gini, kalau secara medis kopi itu sendiri pada orang dewasa diberikan kadang-kadang kan suka ada efeknya ya. Contohnya denyut jantung tidak teratur, jadi gelisah gitu kan ya, sulit tidur, apalagi kita berikan pada anak gitu. Jadi kalau untuk anak kopi ya sebenarnya tidak ada pengaruhnya sama sekali, justru malah menimbulkan efek yang merugikan. Oh gitu. Gitu. Jadi jangan ya, Bunda kayak ya. Jadi kalau untuk penanganan di rumah tetap seperti yang tadi kita jelaskan, posisi gitu kan ya. Terus ada waktu kapan kita bawa ke rumah sakit. Tapi kalau misalnya memang untuk kopi itu sendiri ya sebisa mungkin jangan dikasih, karena tentunya pasti akan banyak efek sampingnya gitu. Aduh, mana nih Bidan Santi? Apa katanya Bu Bidan Indra? Tadi pertanyaan aku kelewat. Aduh, yang mana ya, Bun? Aduh, maaf ya, banyak banget pertanyaannya. Sebentar, aku scroll ke atas. Oke, sebentar ya. Mana. Yang ini ya, jika epilepsi ya. Yang itu kan ya. Coba, Dok, katanya kelewat, Dok, nih. Jika epilepsi, apakah sama, Dok? Bukannya udah ya? Udah deh. Udah. Oh, ini kayaknya berkaitan kejang ya. Oh, ini, Dok, nih.
Dok, berkaitan dengan kejang pada anak, setahu saya, kejang bisa mengakibatkan putusnya syaraf-syaraf pada otak. Oh, cocok nih. Dan efeknya bisa menyebabkan keterlambatan pada tumbuh kembang si anak itu sendiri. Nah, ini gimana nih, Dok? Nah, tidak Syaraf-syarafnya semua beneran. kasus epilepsi dan kejang demam itu sendiri bisa mengganggu perkembangan, tapi kita tetap harus periksakan. Seperti yang tadi kita sudah sebutkan ya, bahwa anak sehat pun kita anjurkan untuk screening tumbuh kembang. Kalau misalnya sampai usia setahun kan biasanya 3 bulan sekali gitu kan ya, sampai anak tersebut berusia 5 tahun biasanya. Jadi kita anjurkan ke poli tumbuh kembang anak atau dokter spesialis anak yang ahli tumbuh kembang gitu kan ya. Apalagi anak-anak yang pernah mengalami kejang demam atau epilepsi, karena dia ada faktor resiko keterlambatan perkembangan. Gitu. Jadi untuk penyebabnya itu sendiri, kalau kejang itu pada prinsipnya adalah cetusan listrik yang berlebihan di otak sih sebenarnya ya. Molekul-molekul listrik. Ya, cuma kalau kejang demam kan pemicunya demam gitu kan ya. Iya, begitu Bunda Santi. Apakah itu yang udah kelewat? Maaf ya. Oke, next ya dok. Udah banyak banget. Oh, bukan atasnya. Aduh, atasnya yang mana? Oh, yang tadi kayaknya benar deh. Oke, lanjut deh. Kita lanjut ya. Mitoskopi sudah. Jangan bosan jawab pertanyaan aku ya. Oke, siap. Iya, tenang aja. Halo Ibu Karu, RSya Asri. Sampai Dai, halo. Banyak yang gabung nih dok. Mana ya sebentar. Ini udah. Oh, ini nih dari Bidan Widya Stuti ya, sebentar. Mana ya? Tadi aku ke kelas nih, Dok. Apakah ada dosis sama, Dok, untuk setiap anak untuk obat anti kejang yang lewat anus, katanya, Dok. Lewat anus nih, Dok. Oh, iya. Ada dosisnya nggak, Dok, katanya? Dosisnya itu pertama kalau kita lihat berat badannya, jadi memang sesuai berat badan. Pantau berat badan di atas 7,5 kg, kita biasanya 10 mg pakainya. Tapi kalau di bawah 7,5, kita pakainya 5 mg. Nah, itu kan ada 2 sediaan ya, gitu. Cuman memang kalau anaknya besar bagaimana gitu, tetap dosis maksimalnya 10 mg. Tetap 10 mg. Iya, seperti itu. Oke deh. Ada lagi, Dok, ada yang mau tanya. Oh, kata dari nih, Dok, ada lagi nih. Dari Bidan Ida Primasari. Dok, mau tanya dong, katanya kalau kejang, aduh apa nih, sebentar ya. Oh ya, Dok mau tanya, kalau kejang jangan diangkat, harus tunggu dulu pas kita nggak kejang ya. Bener nggak, Dok, katanya. Apanya nih yang jangan diangkat, badannya, posisinya atau gimana nih? Posisinya kali ya, mungkin ada badannya kali ya. Sebenarnya kalau misalnya kejangnya sebentar ya memang lebih baik kita tunggu gitu ya, baru kita bawa ke rumah sakit. Terutama kalau misalnya setelah kejang anak nggak sadar sama sekali, nah itu kita sudah harus warning, mendingan dibawa. Beda kalau misalnya habis kejang, misalnya kejang hanya berlangsung sekitar 3 menitan ke bawah gitu ya. Nah kalau kejang demam itu sendiri kan ada 2 macam, ada kejang demam kompleks dan kejang demam sederhana. Kalau maksudnya gimana, Dok? Kalau misalnya kejang demam sederhana itu kalau misalnya kejang tidak berulang dalam 24 jam, jadi hanya 1 kali. Jadi kejangnya bersifat umum, betul, jadi kelojotan gitu ya. Dan kalau misalnya kejang demam yang kompleks itu biasanya dalam 24 jam itu berulang lebih dari 1 kali. Gitu. Nah, kapan yang harus diperhatikan kalau misalnya di antara kejang, misalnya nih dalam sehari anaknya kejang 2 kali gitu ya. Tapi hanya berjarak 5 menit antara kejang dan anaknya tuh nggak sadar-sadar, nggak bangun-bangun. Nah itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Gitu. Tapi kalau misalnya untuk masalah posisi, tetap pada saat dibawa ke rumah sakit harus dijaga jalan nafas anak tetap terbuka. Intinya sih mungkin itu. Gitu. Jadi tetap aja tetap jalan nafas ya. Betul. Karena kalau misalnya posisi yang kita lakukan pada anak jangan sampai malah menghambat jalan nafas. Aduh, ada yang banyak yang kelewat. Kenapa Bunda Anita? Dok, maaf ada yang kelewat. Oh, apa-apa gimana juga. Kalau demam tinggi di atas 40 akan menimbulkan kejang.
Menimbulkan kejang nggak dok kalau 40 katanya? Demam Belum kejang tentu, kali. Bu. Belum Jadi tentu. memang ada banyak faktor yang mempengaruhi. Kalau misalnya di keluarga ada riwayat kejang demam, mungkin bisa gitu ya. Nah, ini kenapa bisa beda gitu? Ada yang mencetuskan kejang atau tidak, memang masih membutuhkan penelitian lebih lanjut. Oke. Gitu. Cuman yang perlu diperhatikan kalau sudah mulai 38 ke atas, lebih baik langsung segera diberikan penurun panas dengan dosis yang sesuai. Dan kalau misalnya memang 39-40, penurun panas dulu, terus dibantu dengan kompres yang tadi sudah kita bahas, kompres Suam-suam hangat atau kuku ya. suam-suam kuku. Betul. Jadi gimana caranya biar suhunya turun? Boleh juga kita pakai obat penurun panas yang diberikan lewat anus ya. Nah, yang Sekarang kan tadi ada dibahas ya tuh, dok dan ya. itu kapan kita pilih yang obat lewat anus? Kalau misalnya kita butuh sekali obat penurun panas untuk menurunkan suhu cepat, yaitu kalau misalnya suhu 40, 39, lebih baik pilihan kita ke Lewat anus. yang lewat anus, atau anaknya susah minum obat ya. Iya. Oke, Gitu. buat Bunda-Bunda yang bergabung, halo. Jadi ini ada siaran langsung bersama dokter spesialis anak Dokter Anggia ya. Jadi kita akan membahas tentang kegawat daruratan. Jadi buat yang baru gabung belum tahu ini apa sih, live apa sih Indrate. Jadi ini kita lagi siaran langsung sama Dokter Anggia nih, dokter spesialis anak. Jadi kalau mau nanya-nanya tentang demam, diare, kejang, mangga kita masih lagi live nih, masih ada pertanyaan, sesi pertanyaan yang bisa dibuka kali ya dok ya. Boleh ya dok, kalau untuk si demam-demam itu boleh nggak dok? Apa enggak kali ya? Kayaknya nanti di sesi selanjutnya ya. Oh iya, ini ada lagi dok nih. Dok, kalau apa ini? Aduh dok. Kalau anak yang suka gemeter tiba-tiba pas bangun tidur, itu bukan kejang ya dok? Usia berapa bulan kali ya? Berapa tahun ya Bunda Mala? Jadi memang kalau kejang itu sendiri kan tidak harus kelojotan, memang variasinya macam-macam ya. Nah, mungkin untuk lebih tepatnya kita harus evaluasi nih, tidak dalam sekali saja. Apakah berlangsungnya setiap hari, kemudian apakah biasanya pada saat bangun tidur, apakah bermain atau bagaimana misalnya ya. Atau kalau misalnya setiap bangun tidur, direkam aja pakai video, nanti boleh dikirimkan. Nah, cuma sekali lagi, itu sebenarnya kita kan hanya melihat dari klinis saja. Untuk memastikan ini epilepsi atau bukan, kalau misalnya tidak ada demam, kita harus lakukan pemeriksaan penunjang dengan elektroensefalografi atau EEG untuk memastikan itu epilepsi atau bukan. Oke. Gitu. Dok, kalau misalnya nih yang dikatakan kejang yang perlu dibawa ke rumah sakit, kan tadi bilangnya kejang itu ada beberapa tipe ya. Ada yang matanya doang, ada yang lagi bangun doang, bangun tidur. Nah, kalau misalnya yang perlu dibawa ke rumah sakit yang pingsan aja, yang udah pingsan, atau misalnya kalau yang bagian tubuh mana yang udah epilepsi baru harus dibawa ke rumah sakit, dok? Kalau epilepsi tipe-tipe biasanya pada saat setelah kejang kan dia sadar ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya setelah kejang berlangsung dan anak normal-normal saja, aktivitas seperti biasa gitu kan ya, itu bisa berkunjung ke dokternya tuh via poliklinik aja. Tapi kalau misalnya yang perlu dibawa ke rumah sakit, misalnya setelah kejang, yang pertama kejang lama dulu, kejang lebih dari 5 menit. Gitu, 5 menit berarti ya. Itu kejang berulang, tapi di sela-sela kejang anak tidak sadar gitu kan, padahal tidak diberikan obat apa-apa. Itu sebaiknya langsung dibawa ke rumah sakit. Sinyalnya jelek ya Bun, sabar ya, tenang, nanti bolehlah di save kok, tenang aja. Tapi harus pantengin sampai akhir ya biar dapat hadiah. Oke, dok, berarti jadi nggak harus ya, boleh nggak sih dok kita beli obat bebas di apotek tentang buat obat-obat yang penanganan demam, diare kayak gitu tanpa resep dokter? Sebenarnya boleh nggak dok? Kalau obat-obatan demam sendiri kan sekarang dijual bebas ya. Iya. Begitupun dengan obat diare. Gitu. Tapi sekali lagi harus dikonsultasikan dosisnya dengan dokter gitu, karena memang kadang-kadang kan kita suka patokan dosis dari kardus ya. Jadi sampai ada berapa. Boleh-boleh saja, tapi yang paling penting tidak semua berat badan anak usia itu kan sama. Khawatir nanti dosisnya kurang atau justru berlebihan. Jadi memang sebaiknya dikonsultasikan dulu. Kalau untuk stok aja boleh kok beli bebas.
Tapi beli kalau bebas untuk boleh. obat-obatan kejang harus diberikan resep dokter karena kan rentan efek samping dan benar-benar harus tepat kan penggunaannya. Iya, takutnya kan bahaya ya, Dok ya. Dokter Iya, punten suaranya bahaya. kecil, kayaknya, Dok. Iya, Kurang kedengeran. kurang kedengeran ya. Sekarang udah kedengeran belum? Coba tes, tes, tes. Halo. Udah. Mm-mm. Sudah jelas belum, Bunda Ria? Udah. Oh, ada pertanyaan nih, Dok, dari Mm-mm. Resi Dwi Tama, katanya. Apa nih? Dok, biasanya demam kejang sampai, aduh, sampai usia berapa ya tadi kayaknya? Sampai usia berapa Tadi tahun? Oh, kalau sampai kejang demam itu berlangsung 6 bulan sampai 5 tahun. Tapi kalau misalnya memang masih berlangsung di atas 6 tahun, kita mesti pastikan takutnya ada penyebab lain. Perlu pemeriksaan EEG kah atau CT scan kah gitu. Jadi memang rata-rata kalau secara teori kejang demam itu akan berulang selama anak masih berusia 6 bulan sampai 5 Duh, tahun. khawatir ya, Dok. Tuh. Aduh, jangan sampai anak jatuh berarti ya. Oke deh, gemeter. Iya. Oke, udah. Bunda, ada lagi yang ingin ditanyakan nih sebelum kita akan tutup sesi ini. Karena keterbatasan waktu ya, Dok ya. Oh, ada lagi deh kayaknya aku mau nanya apa ya. Oh iya, Dok. Jadi nih, Dok, tentang semua deh semua. Jadi obat apa aja sih, Dok, yang di stok di rumah? Kalau Jadi untuk obat-obatan yang perlu di stok di rumah, yang awam yang berkaitan dengan yang tadi kita sebutnya kan obat-obat simptomatik ya, obat untuk meredakan gejala. Yang pertama obat-obat demam gitu kan ya, yang dosis sebab demam. penggunaannya dikonsultasikan dulu. Kemudian kalau untuk obat diare, stok yang utamanya zinc dan oralit ya. Tapi kalau misalnya memang oralit yang disembuh nggak suka, kan sekarang banyak sediaan-sediaan oralit ya. Di di apotek-apotek itu bahkan ada rasa-rasanya nih buat anak tuh ada kombinasinya. Jadi dia Gitu. mau minum ya, Dok Kalau ya. jadi hanya sebatas itu yang bisa disediakan stok untuk yang berkaitan dengan diare. Kalau penyebabnya kejang demam, ya pencetusnya yang harus kita cegah, yaitu dengan kompres atau pemberian obat penurun panas. Seperti itu. Obat penurun panasnya bebas, Dok. Apa tetap harus kita konsulkan ke dokter? Kalau obat penurun panas kita tetap anjurkan paracetamol. Tapi Paracetamol kalau dulu misalnya ya. Bapak mau dipakai ibuprofen boleh, tapi kan dosisnya bisa berbeda, jadi sebaiknya dikonsultasikan juga gitu. Oke deh. Aduh. Oke ya, Dok ya. Siapkan udah apalagi nih? Oke ya.